Halo gengs, balik lagi sama gue, Boy Codet. Aduh duh. Gimana kabar kalian para codet? Sehat kan pastinya? Sehat dong harus. Kali ini, Boy Codet akan merangkum sebuah film Convict yang dirilis pada tahun 2014. Menceritakan seorang mantan pasukan elit yang terpaksa harus masuk penjara. Di awalnya, dia selalu diremehkan, hingga akhirnya dia menjadi penguasa di penjara tersebut. Jadi gak usah banyak cincong di awal, karena sebentar lagi Boy Codet harus mengantar Udin Ranti ke Meksiko. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Di awal film kita diperlihatkan seorang tentara yang baru saja kembali di medan perang. Dia bernama Ray Francis. Setelah pengabdiannya yang terakhir, dia berniat untuk pensiun dari pasukan elit dan memutuskan untuk menikah. Ray pun mendatangi seorang gadis yang tengah duduk santai. Dia yang bernama Kelly. Dan rupanya, Kelly adalah kekasih Ray. Ia merasa kaget dan shock melihat kedatangan Ray, yang seharusnya Ray akan datang seminggu lagi. Tanpa basa-basi, Ray pun langsung melamar Kelly. Betapa bahagianya Kelly mendengar hal itu, dan ia pun langsung menerima lamaran tersebut. Saat Ray dan Kelly akan pulang, mereka ditertawakan oleh dua orang pemuda. Sontak Ray pun emosi karena salah satu pemuda tersebut melakukan hal yang tak sewajarnya kepada Kelly. Hingga baku hantam pun terjadi dan salah satu pemuda tersebut membawa sajam. Hingga tak dengan sengaja, Ray pun menewaskan salah satu pemuda tersebut karena pembelaan. Karena kejadian itu, Ray dinyatakan pembunuhan. Saat dia berbincang dengan pengacaranya Ray, ia diberi dua pilihan, di mana dua hal itu Ray harus mengaku akan meringankan hukumnya, atau Ray tidak mengaku bersalah akan memberatkan hukumnya. Pada dasarnya, Ray tidak bersalah dan ia tidak akan memilih dua hal tersebut. Dan pada akhirnya, karena terpaksa, Ray harus mengakuinya. Cerita pun berpindah ke rumah ayah si korban Ray tadi. Karena hal itu, ayahnya tidak terima atas kematiannya, dan dapat dilihat juga sepertinya ayahnya dari sang korban bukan orang sembarangan. Dia menyuruh tangan kanannya untuk mencari tahu identitas dari Ray. Bahkan, dia telah mendapatkan informasi di mana Ray akan ditahan. Kali ini kita diperlihatkan ketua penjara yang bernama Jack Morrison. Saat itu, dia kedatangan tamu yang tak lain ayah dari si korban yang bernama Harvey Thompson. Ia pun meminta kepada Jack Morrison agar Ray tidak dapat keluar dari penjara itu. Geus bogo anak maneh nu nyelutak ti heula. Tibalah hari di mana narapidana baru akan memasuki tahanannya dan disambut dengan seorang penjaga tua yang bernama Rico. Di sini mereka diperintahkan untuk membuka bajunya yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan. Namun nampaknya Rico tidak menyukai Ray karena beberapa kali Ray tidak menuruti perintah Rico. Baru beberapa hari di sana, Ray disambut dengan seorang napi yang hampir baku hantam, dan Ray pun dibantu oleh ketua geng yang bernama Mazen. Dan akhirnya Mazen pun meredamkan kondisi di sana. Kemudian Ray diperintahkan menuju perpustakaan. Ia pun di sana bertemu tahanan senior yang bernama David. Namun nampaknya David adalah orang baik. Di saat Ray sedang membaca buku, Ray didatangi oleh seorang petugas penjara yang salah satunya si Rico. Mereka memeriksa sel yang dihuni Ray, hingga Rico pun menemukan sebuah foto Kelly. Dan foto itu lalu dijilat oleh si Rico hingga membuat Ray emosi ingin menghajarnya. Namun apalah daya, kedua penjaga yang lain menahan dirinya, dan Rico pun merobek foto itu hingga membuat Ray marah besar. Karena Ray sempat melawan mereka, hingga Rico menyuruh Ray untuk membuka baju. Saat Ray akan mendapatkan siksaan dari mereka, beruntungnya ada salah satu petugas lain yang menghentikan mereka. Saat Ray tengah asik mandi, dia mendapatkan perilaku kurang baik dari seorang napi berfisik tinggi besar. Ternyata, si napi itu menyukai burung si Ray dan menyuruh Ray untuk jongkok, bertujuan untuk melakukan hal di luar nalar. Karena Ray bukan orang lemah, Ray pun langsung memukulnya. Hari pun berlalu, Ray pun kembali bertemu David. Saat berbincang sambil makan, David pun menceritakan kisahnya kenapa David bisa ditahan hingga seumur hidup. Karena 15 tahun lalu, David melakukan perampokan dan telah menewaskan seorang penjaga dan polisi. Adiknya David juga ikut tewas dalam aksinya itu. Fakta yang membuat melongo, uang hasil curian itu belum ditemukan hingga saat ini, dan hanya seorang David lah yang tahu uang itu berada di mana.
Di tengah perbincangan antara David dan Ray, Rico pun datang memberitahu Ray bahwa ada seorang tamu untuknya. Dan tamu tersebut yang tak lain adalah Kelly, kekasih Ray. Baru saja berbincang sebentar, si Rico memberitahu bahwa jam besuk telah selesai dan menyuruh Ray untuk masuk kembali. Di saat Ray akan kembali, si Rico memancing Ray yang berkata si Rico akan melakukan hal dewasa dengan kekasihnya. Sontak hal itu membuat Ray ingin menghajar mereka. Seiring berjalannya waktu, Ray mendapatkan tugas piket untuk membersihkan kamar mandi. Lagi dan lagi, Ray didatangi oleh seorang napi yang membuat Ray terpaksa baku hantam. Setelah itu, ketua penjaga dan anak buahnya datang untuk memperkeruh suasana dan menghukum Ray. Setelah hal itu terjadi, di sisi lain ada salah satu kepala sipir yang merasakan ada yang tidak beres terhadap penyiksaan Ray, dan si kepala sipir pun mengancam mereka berdua. Lalu, ketika seorang napi yang sedang melakukan piket, tidak sengaja dia menemukan sipir yang sudah tewas. Ternyata si napi tersebut dijebak oleh si Rico, yang sebenarnya si sipir itu mati karena ulah si Rico dan rekannya. Perlu kalian tahu, di penjara tersebut ada dua geng besar. Yang kesatu adalah geng Mazen, dan yang kedua kita sebut saja geng Uchiha Asep. Kedua geng tersebut tidak pernah akur dan sudah menjadi rival bagi mereka semua. Saat Ray sedang berbincang dengan David, geng Maje pun sudah merasa tidak suka dengan sikap Ray belakangan ini. Setelah itu, geng Majen pun menghampiri Ray untuk memberi pilihan geng manakah yang akan dipilih Ray. Cerita pun berpindah ke Ray, David, dan seorang napi yang tengah asik mandi. Di saat si napi itu sedang membersihkan badan, tiba-tiba datanglah sekelompok lalu memberikan beberapa tusukan tepat di leher kanannya. David dan Ray pun merasa panik saat itu juga. Setelah hal itu, Ray menghampiri ketua geng Uchiha Asep untuk mengklarifikasi bahwa tragedi penusukan tersebut bukanlah Ray, melainkan kelompok Majen yang telah membunuh rekannya. Setelah Ray sudah menjelaskan, Ray pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Ray dipanggil oleh napi lain untuk datang ke sel milik Majen. Di sana Majen marah besar karena Ray sudah menolak penawaran untuk bergabung geng Majen. Tibalah hari di mana Kelly akan melihat Ray yang kedua kalinya. Kelly pun diperlakukan hal yang tak sewajarnya dari para sipir. Di saat itu, si Rico bejat dan temannya menyuruh Kelly untuk membuka pakaian dengan alasan pemeriksaan. Kelly pun terpaksa melakukan karena ingin bertemu Ray, dan ternyata itu hanya akal-akalan mereka saja. Setelah hal itu, Majen dan Rico berencana akan menghabisi rekan terdekatnya Ray, di mana salah satunya adalah Kelly. Saat mendengar hal itu, Ray mulai kehabisan sabarnya hingga menghajar para sipir tersebut. Mamam. Karena kejadian hal itu, Ray pun harus masuk ke sel tahanan khusus yang gelap gulita, dingin, tanpa cahaya. Di sana dia diperlakukan layaknya binatang. Saat beberapa minggu keluar dari sel khusus, Ray mulai merasa terganggu dengan mentalnya. Di saat Ray sudah pulih, dendam Maje pun masih membara hingga menyuruh anak 18 tahun itu untuk menusuknya. Di saat dia benar-benar akan menusuk si Ray, si remaja tersebut mengingat kebaikan Ray, dan si remaja itu pun tidak bisa membunuh Ray. Karena si remaja itu tidak menuruti perintah Majen, ia pun dibunuh oleh Majen saat berada di dalam selnya. Di saat mengetahui hal itu, emosi si Ray mulai tidak stabil dan ingin menghabisi mereka semua. Di saat semua napi menuju ke lapangan, Ray pun menghampiri geng Majen untuk tidak melakukan hal itu kembali. Karena Majen tidak terima atas sikap Ray, Majen pun mengajak Ray untuk duel. Di saat Ray mencekik Majen dengan sekuat tenaganya, Ray pun melihat ke arah David untuk tidak membunuhnya. Setelah itu, ada seorang napi yang memberi sajam untuk Majen. Ketika Majen ingin menusuk Ray dari belakang, kita semua dikejutkan oleh sikap David yang keren. Seketika David mengetahui hal itu, ia pun langsung melindungi Ray dari niat jahat Majen. Hingga saat itu David pun terkena 1 kali tusukan. Setelah hal itu, ketua geng Uchiha Asep pun langsung menusuk Majen hingga tewas. Kantasnya Majen. Karena kejadian itu, Ray pun dibawa ke ruangan ketua sipir dan membicarakan bahwa Ray akan dipenjara seumur hidupnya dan dia tidak bisa keluar. Si ketua itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layarnya, tentang dia yang dibayar untuk melakukan hal semua ini kepada Ray. Yang tanpa disadari, Ray pun diberi alat penyadap dan merekam semua pembicaraannya. Dan akhirnya si ketua sipir, Rico, dan satu lamannya dibekuk untuk masuk jeruji besi. Di saat Ray sudah bebas dalam tuntutan, Ray pun menghampiri David yang sedang dirawat karena luka tusukan itu. Dan David pun memberitahu Ray tempat penyimpanan uang yang ia curi saat 15 tahun lalu. David pun berpesan kepada Ray untuk
untuk memberi sebagian uang itu kepada anak perempuannya. Ray pun berpamitan dengan David. Saat gerbang penjara terbuka, bebasnya Ray disambut oleh Kelly, sang kekasih Ray. Setelah itu, Ray dan Kelly pun pergi ke tempat kediaman anak David, dan Ray pun menepati janji itu. Dan akhirnya film pun tamat. Guys, makasih ya yang sudah nonton. Gue harus buru-buru nih, anterin si Udin rantai ke Meksiko. Thank you semuanya, bye bye.